Pratama Arhan tetap dipanggil ke Timnas Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji memastikan Pratama Arhan tetap dipanggil ke Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, walaupun ia tengah diterpa masalah pribadi. Rumah tangga Arhan dengan sang istri Aziza Salsa terus disorot. Beberapa waktu kebelakang, media sosial ramai membahas kabar keretakan pasangan tersebut secara luas. Sampai saat ini Arhan masih dipanggil Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ujar Sumarji. Sekarang Arhan masih berada di Korea Selatan. Ia akan bergabung dengan Timnas Indonesia di Arab Saudi untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arhan tetap fokus dan saya sudah banyak bicara sama Arhan. Sama sekali tidak akan terpengaruh berkaitan dengan soal pemberitaan yang lagi viral di luar, imbuh Sumarji. Adapun Timnas Indonesia akan mengawali perjalanannya di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan Arab Saudi pada 5 September 2024 di Stadion King Abdullah Sports City Stadium. Setelah itu, skuad Garuda akan menjamu Australia pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Ramadhan Sananta kembali dipanggil Timnas. Striker Persis Solo Ramadhan Sananta kembali dipanggil Timnas Indonesia untuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Kabar tersebut diungkap langsung pelatih Persis Solo Milomir Saslijat. Sang arsitek menyebut harus siap kehilangan Sananta dalam jeda internasional mendatang. Dalam periode tersebut, ada agenda FIFA Matchday pada 2-10 September tahun 2024. Ramadhan Sananta kembali mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Kami akan melakukan persiapan tanpa dia, ujar Milomir Saslijat kepada awak media, Rabu 21 Agustus 2024. Pelatih asal Bosnia itu pun berharap Sananta bisa menampilkan performa terbaik bersama Timnas Indonesia. Saya harap dengan apa yang dipelajari bersama Persis Solo, saya harap Sananta bisa mencetak beberapa gol untuk Timnas Indonesia. Saya percaya dengan hal tersebut, tuturnya. Sananta kembali dipanggil pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk masuk skuad jelang dua laga pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Zona Asia, nama sang bomber sempat menghilang dalam dua laga terakhir Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia kontra Irak dan Filipina pada 6 dan 11 Juni tahun 2024. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, timnya Indonesia berada di grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Tim Garuda akan memulai kampanyenya kontra Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat 6 September 2024 dini hari WIB. Kemudian, tim Garuda bakal menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SIGBK, Jakarta, Selasa 10 September 2024. Permintaan khusus Shin Tae-yong ke PSSI jelang lawan Saudi. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Arab Saudi pada laga pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2024. Duel ini dijadwalkan berlangsung di King Abdullah Sports City 5 September 2024. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah untuk menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta, yaitu tepatnya pada 10 September 2024. Mengingat waktu yang cukup singkat, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menyampaikan permintaan khusus kepada PSSI. Dia meminta jadwal pesawat khusus saat melawan Arab Saudi dan Australia. Hal tersebut agar para pemain Timnas Indonesia bisa mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Karena waktunya yang mepet, pelatih STY minta ada pesawat dan jadwal khusus supaya mereka punya waktu istirahat, ucap anggota Esko PSSI Arya Sinulinga melalui akun YouTube resminya. Jadi malam kami rapat dengan pihak Garuda untuk menyesuaikan jadwal. Mudah-mudahan tidak meleset dan diterima oleh tim, ujar Arya menambahkan.
Lebih lanjut, Arya menjelaskan rencana perjalanan timnas Indonesia. Nantinya, pasukan Sinteyong akan langsung terbang ke Jakarta beberapa jam usai laga melawan Arab Saudi di Jeddah. Setelah mereka bermain jam 10 malam di Arab Saudi, selesai jam 12 malam. Ya, mungkin mereka mandi jam 3 atau 4 pagi, mereka akan langsung ke Jakarta terbang secara khusus. Supaya punya waktu istirahat lebih panjang di Jakarta, sehingga bermain di Indonesia akan bisa lebih tenang, kata Arya. Arya juga menjelaskan rencana perjalanan timnas Indonesia saat melawan Bahrain 10 Oktober dan Cina 15 Oktober, di mana keduanya merupakan laga tandang. Arya menyebut untuk laga tersebut, Sinteyong juga meminta penerbangan khusus. Nova Arianto puji jiwa nasionalisme Mathew Bakar. Pelatih Timnas Indonesia 17, Nova Arianto, memberikan pujian kepada Mathew Bakar terkait jiwa nasionalismenya. Pujian itu dilontarkannya jelang laga uji coba antara Timnas Indonesia 17 melawan India 17. Laga itu akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Minggu 25 Agustus 2024. Nova Arianto sendiri baru saja mencoret 3 pemain. Mereka adalah Faril Afdarul Yadi dari PPLB Aceh, dan Rimu Harman dari PSGS Deli Serdang, dan Atletico Arta Gading dari Pandawa Football Academy PFA Sidoarjo. Kini tersisa 32 pemain di tim asuhan Nova Arianto jelang pertandingan melawan India 17 pada akhir pekan nanti. Selain itu, beberapa pemain diaspora Timnas Indonesia 17 sudah tiba, seperti Mathew Bakar. Nova Arianto pun melontarkan pujian untuk Mathew Bakar, terutama untuk nasionalismenya yang tinggi terhadap Indonesia, setelah sempat dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan bersama Australia U17 untuk persiapan kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait pada 19-27 Oktober tahun 2024. Sebelumnya memang berita pemanggilan Bakar ke Timnas Australia U17 cukup mengejutkan bagi saya. Namun, saya bersyukur karena dia memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, puji Nova Arianto. Tanpa bermaksud mengesampingkan pemain lain, Nova Arianto mengatakan Mathew Bakar, dengan nasionalismenya yang tinggi, bisa dianggap sebagai salah satu pemain penting di skuad Timnas Indonesia U17 di kualifikasi Piala Asia U17 tahun 2025. Bagi saya, ini adalah hal yang luar biasa, bagaimana anak seusianya memilih Indonesia, meskipun di belakangnya ada nama besar Timnas Australia, ujar Nova Arianto. Pastinya saya menganggap dia bangga dengan Timnas Indonesia, bukan hanya Bakar, tetapi juga pemain lain seperti Aidan dan Lucas Le, yang juga memiliki rasa nasionalisme terhadap Timnas Indonesia yang tinggi, lanjutnya.